apalagi di kesempatan Ramadan ini sudah dikasih, Betul, kalau bahasa sederhananya itu dikasih clue, dikasih kisi-kisi. betul, 10 hari betul, pertama ada rahmatnya Allah, 10 hari kedua betul, ada magfirah, ampunannya Allah dari Allah, dan 10 hari ketiga itu dapat bebas dari api neraka begitu ya. Nah, betul. itu dari tiga itu saja kalau manusia atau umat dapat itu udah bahagia banget gitu. Oh, luar biasa, luar biasa. Iya Dan ya. ini tidak dikhususkan kepada siapapun. Tidak Dengan dikhususkan kepada siapapun. kebesaran Allah, siapapun bisa dapat. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. viewer ngaco dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Rahman, karib disapa Aldo dalam program Ngaco, ngobrol ala Indoposko, yang bulan ini, bulan istimewa, bulan suci Ramadan. Ngaco kita geser sedikit kepanjangannya menjadi ngabuburit ala Indoposko. Sebuah program untuk menemani viewers Ngaco, viewers Indoposko Channel, sambil menanti datangnya waktu berbuka puasa, tentunya dengan obrolan yang menarik tentang Islam, tentang Ramadan, tentang kegiatan kebaikan di bulan suci ini, dengan narasumber, para guru, para ustadz, dan juga dengan tema yang berbeda. Kali ini saya bersama seorang mualim, seorang guru, seorang ustadz, sahabat saya yang tahun lalu sempatkan diri hadir ke studio Ngaco. Kali ini kami akan ngobrol secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Ustadz Haji Muhammad Nur Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, Ustadz juga ya. Alhamdulillah Ustadz di sehat. mana ini? Saya posisi di rumah di daerah Cakung, Jakarta Timur. Cakung, Jakarta Timur, dengan studio kami yang di Kota Tangerang lumayan jauh, teman, cuma karena ada Alhamdulillah. kesibukan dan lain Jauh hal. jadi dekat. Jauh dari Sosial media. dekat, betul. Dan Betul. setelah ini Ustadz tuh kan bakal repot dengan kegiatan Ramadan, makanya kita sepakati kita secara virtual ya Ustadz ya, melalui aplikasi Betul, betul. Zoom ya. Jadi Ustadz, ini kan tahun kedua nih Ustadz ada di program Ngaco ya, ngabuburit ala Alhamdulillah, Indoposko. alhamdulillah. Kira-kira di Ramadan tahun ini apa yang Ustadz Nur Karim akan berikan kepada viewers? Viewers itu pemirsanya Ngaco, namanya viewer Siap, Indoposko siap. Channel. Apa yang ingin Ustadz bagi, apa yang ingin Ustadz syiarkan, apa yang mesti Ustadz informasikan. Karena Ramadan ini nggak boleh kita sia-siakan, terutama tahun ini yang dilanda pandemi, iya, namun sudah terkendali dan sudah longgar, kita bisa beribadah dengan lain-lain. Silakan Pak Ustadz Nur Karim. Baik, terima kasih Bang Rahman waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul Malikul Hannan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal irfan, amma ba'du. Pemirsa Ngaco yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama rekan kami Bang Rahman yang luar biasa, makin hari makin ganteng, makin semangat, mudah-mudahan berkah rumah tangganya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Berkah buat kita semuanya, ya, para kru daripada Ngaco dan sebagainya. Alhamdulillah, pada Ramadan tahun ini, yang pertama ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan sesuai harapan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dari sejak awal Rajab, Nabi sudah mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan ini tanpa terasa sudah masuki daripada minggu-minggu pertama yang merupakan daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita sebagai hamba-Nya yang pertama harus memiliki niat selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia ini, bulan yang dilipat gandakan segala pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu masing-masing di antara kita umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki keterbatasan dalam ibadah, dalam berzikir, tentu kita berharap walaupun ibadah zikir kita yang enggak seberapa, dengan orang-orang yang soleh, berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan umat sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan di akhir zaman ini, tentu kita kepengen menjaga kemuliaan tersebut yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana sabda baginda Rasul SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang baru dilahirkan, siapapun manusianya, itu dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci daripada dosa. Maka ketika kita dapat jaminan bersih, suci dari dosa, inilah yang terus Allah perintahkan kepada kita untuk selalu konsisten, untuk selalu istiqomah, agar kemuliaan tersebut terjaga dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Maka kesempatan inilah di bulan Ramadan untuk kita menjaga kesucian kita, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun dari sisi hadis yang lain, Nabi mengatakan, kullukum khata'un. Setiap kalian pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan kesalahan, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan hidup, siap. Berarti memperbaiki kesalahan manusia yang memang tempatnya salah itu kan manusia. Kurangnya itu betul, manusia emang tempatnya. Di betul. Ramadan ini pas nggak kalau kita untuk memperbaikinya? Bukan pas lagi, sangat tepat. Sangat untuk tepat. Kita memperbaiki kekurangan kita, kesalahan kita. Yang apalagi di bulan Ramadan ini, subhanallah, benar-benar spesial Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh aja tentang ibadah sholat yang terkadang di luar Ramadan kita sholatnya tanpa berjamaah, terkadang sholatnya di akhir waktu, terkadang sholatnya seperti itulah kita rasakan sama-sama kan, apalagi di masa muda gitu kan. Nah, ketika di bulan Ramadan kita berjamaah, anugerah dari Allah. Nah, anugerah dari Allah untuk kita perbaiki itu. Ya, yang tadi kita nggak berjamaah, alhamdulillah terbiasa berjamaah, walaupun cuman isya doang berjamaahnya. Jadi kan ada peningkatan. Iya. Tapi kan datangnya lebih awal. Betul. Datang ke ada peningkatan. Anugerah yang terbesar. Nah, maka minimal di Ramadan ini jangan sampai isya dan subuh itu tidak berjamaah. Itu salah satu cara untuk mendapatkan malam mulia Lailatul Qadar. Isya berjamaah, subuh berjamaah, dari awal Ramadan sampai selesai, insya Allah tidak diragukan lagi untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Jadi viewers ngaco dimanapun berada, Lailatul Qadar seperti yang tadi Ustadz Karim bilang, itu suatu malam yang adanya hanya di bulan suci Ramadan ya Ustadz ya. Jadi kalau untuk ingin mencapai atau meraih kemuliaan di malam itu, perbanyaklah untuk beribadah di bulan Ramadan gitu Ustadz ya. Karena kan Lailatul Qadar adanya di Ramadan. Betul, aja. Betul. Nah, Pak Ustadz, ini Ramadan itu kan ada ini Ustadz, ada yang sering kita dengar, ada fase di mana 10 hari pertama itu orang sebut dengan rahmat atau rahmah, kemudian
ada 10 hari kedua maghfirah, kemudian 10 hari ketiga itqum minan nar. Ustadz punya sedikit penjelasan Betul. mengenai itu, Ustadz. Nah, baik. Ah, Untuk salah satu kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Ramadan ini terbagi 3 tahapan. Berdasarkan daripada hadis baginda Rasul SAW, walaupun dari sisi kedudukan hadis banyak perdebatan antar kalangan ulama para hadis. Intinya kita sebagai umat Nabi, pertama ucapan rasa syukur, Allah berikan kepada kita 3 keistimewaan. Yang pertama, turunnya rahmat di awal-awal daripada bulan Ramadan. Yang kedua, turunnya maghfirah di pertengahan bulan Ramadan. Yang ketiga, daripada jaminan bebas dari api neraka di akhir bulan Ramadan. Tentu dari 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita ini, inilah harapan kita semua. Kita sebagai manusia yang banyak salah, yang banyak dosa, tentu berharap rahmatnya Allah. Ketika Allah sudah merahmati kita, rahmat Allah itu apa, Ustaz? Rahmat Allah itu apa ininya? Rahmat Allah mencakup semua, daripada kenikmatannya, daripada keselamatan buat kita, daripada kesehatannya, daripada kemudahan, rezeki. Iya. Nah, ini termasuk rahmatnya Allah. Apa yang kita rasakan itu rahmatnya Allah. Bahkan termasuk musibah pun bagian daripada rahmatnya Allah. Musibah yang kita rasakan terkadang entah itu karena penyakit, bagian daripada rahmatnya Allah. Karena dengan musibah itu orang diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada Allah. Berarti kan bagian daripada rahmatnya Allah. Oleh karenanya rahmat ini tidak akan diberikan kecuali kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu rahmat ini walaupun di dunia semua dapat rahmat Allah. Orang muslim dapat rahmat Allah. Orang kafir dapat rahmatnya Allah. Binatang dapat rahmat Allah. Semua dapat rahmat Allah. Tapi ketika di hari kiamat, yang dapat rahmat Allah hanyalah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kesempatan kita agar kita dunia dan akhirat dapat rahmatnya Allah melalui ibadah di bulan suci Ramadan. Sebab dikatakan oleh para ulama, seandainya seseorang dapat satu rahmat saja dari Allah, satu rahmat saja, niscaya dia akan selamat hidupnya, bahagia dunia dan akhirat. Itu baru satu rahmat. Bagaimana dengan ribuan rahmat yang Allah siapkan di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua daripada maghfirahnya Allah. Dan Allah sangat sayang dengan umatnya, makanya semuanya diberikan kepada umatnya. Asal umatnya bisa menjalankan apa yang diperintahkan, ya. Betul. Nah, ini kesempatan kita. Yang kedua, ketika orang tersebut sudah dapat rahmatnya Allah, tentu berharap maghfirahnya Allah, ampunan Allah. 10 hari kedua itu. Iya. Kalau di Ramadan. Yang kedua, pertengahan Ramadan dapat maghfirahnya Allah, ampunan Allah. Ampunan. Ya, tentu kita setelah dirahmati akan diampunkan juga, bersih, suci dari dosa, kesalahan. Betul. Tahapan yang terakhir. Nah, makanya kita ketika doa Rabbana atina fid dunya hasanah, nah, ini diartikan sebagai rahmatnya Allah. Wa fil akhirati hasanah, maghfirahnya Allah. Wa qina azabannar, idkun minan nar. Selamat dari api neraka. Ustadz, itu kan doa itu yang sering kita ucapin ya, sapu jagat. Iya, yang orang sebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini makna Ramadan. Hasanah dunia itu rahmat Allah. Allah berikan kepada siapapun. Kemudian hasanah di akhirat adalah maghfirahnya Allah yang diberikan kepada orang yang beriman saja. Kemudian bukan hanya itu saja, wa qina adzabannar. Idkun minan nar, bebas dari api neraka. Ini sudah paling terakhir permintaan setiap umat Nabi Muhammad SAW. Ustadz, nah, itulah diantara keistimewaan. Ustadz, itu kalau 3 itu saja manusia umat bisa dapetin, apalagi di kesempatan Ramadan ini sudah dikasih. Kalau bahasa sederhananya itu dikasih clue, dikasih kisi-kisi. Betul. 10 hari pertama ada rahmatnya Allah. 10 hari kedua ada maghfirah, ampunannya Allah dari Allah. Dan 10 hari ketiga
itu dapat bebas dari api neraka begitu ya. Betul. Itu dari 3 itu saja, kalau manusia atau umat dapat, itu udah bahagia banget kita. Oh, luar biasa, luar biasa. Iya, Dan ya? ini tidak dikhususkan kepada siapapun. Tidak dikhususkan kepada siapapun. Kebesaran Allah, siapapun bisa dapat. Bahkan yang orang tukang maksiat pun dengan izin Allah bisa dapat, asalkan dia sungguh-sungguh dalam taubatnya. Inilah diantara anugerah Allah yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat disayangkan sekali kalau di bulan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan ini, kita biasa-biasa aja menyikapinya. Ini sangat rugi luar biasa. Makanya dari ketiga itu, Ustadz, Allah tuh emang sengaja menempatkan itu di bulan Ramadan ya. Betul. Iya, kebaikan-kebaikan itu agar umatnya bisa melaksanakan, bisa melakukan yang diperintahkan di bulan yang baik, di bulan yang suci, yang di bulan yang mulia itu ya. Begitu betul. Ya. Betul. Bahkan kan dikatakan Ramadan adalah makhluknya Allah. Jadi selain Allah kan namanya makhluk. Nah, maka barang siapa yang memuliakan Ramadan dengan cara beribadah tadi akan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebaliknya, kalau orang yang menghinakan Ramadan, di Ramadan dia nggak ibadah, dia bermaksiat, dia berbuat dosa, nah, maka nanti di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini makhluk Allah yang nanti akan dia ngadu kepada Allah. Siapa saja yang memuliakannya, Ramadan tahu. Dicatat sama Ramadan tuh dengan izin Allah. Ini karena makhluk Allah. Iya, iya. Berarti karena dia makhluk Allah, berarti kita juga harus bisa memakhlukkan dia sebagai seorang makhluk Allah, memperlakukan dengan cara yang baik, yang kita juga harus menghormati dan lain sebagainya ya. Ustadz Nur Karim, siap. Apa yang bisa Ustadz kasih pesan buat viewers ngaco nih? Simple aja, maksud saya simple. Ramadan itu kan penuh lah dengan kebaikan lah. Mau ngapain aja kita asal baik, itu double lah pahalanya begitu kan. Yang penting, apalagi yang pertama adalah ajarannya puasa aja gitu ya. Tapi jangan puasa aja ya, ikuti dengan sholat, terus tadarus Al-Quran dan lain-lain. Pesan apa sih, Tat? Ini kan mayoritas orang kalau udah nonton program Ngabuburit ala Indoposko kan banyak banget hasanah dan pengetahuan yang baru nih. Kira-kira sesimpel apa Ustadz Nur Karim memberikan pengetahuan kepada viewer ngaco? Lu jangan sia-siain ini Ramadan gitu loh. Betul. Yang udah kita jalanin. Gimana, Tat? Silakan, Tat. Baik. Terima kasih. Kesimpulan daripada menyambut Ramadan ini, yang pertama dengan sukacita. Dengan bergembira, yang mana dapat jaminan akan bebas dari api neraka. Tentu sukacita ini akan kita buktikan dalam kehidupan kita. Nah, diantaranya, walaupun kita puasa, walaupun kita sholat, walaupun kita ibadah, tentu kita memiliki keyakinan banyak kekurangan dalam ibadah kita, dalam puasa kita, dalam sholat kita. Oleh karenanya kita butuh kesempurnaan ibadah kita melalui ibadah orang lain. Nah, gimana caranya? Sholat, kita butuh kesempurnaan dengan sholat berjamaah. Dengan berjamaah, sholat kita jadi sempurna. Termasuk ibadah puasa Ramadan kita. Kalau kita puasa sendirian, kita merasa nggak sempurna. Nah, gimana cara menyempurnakan puasa kita? Menyempurnakan puasa kita dengan berbagi makanan. Dengan berbagi rezeki kepada mereka yang berpuasa. Mungkin saja dengan makanan yang kita berikan kepada mereka, puasa dia diterima oleh Allah, sehingga puasa kita pun diterima oleh Allah. Berkat makanan yang kita berikan kepada orang yang berbuka puasa gara-gara makanan yang kita berikan. Inilah salah satu tips agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan orang lain dalam kesempurnaan ibadah kita. Semakin banyak kita bergabung dalam berbuat kebaikan, semakin dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang Rahman kesimpulannya. Iya, jadi ada yang sifatnya individu, ada juga yang secara sosial kita berbagi ya, libatkan orang lain. Karena kan nggak akan mungkin kita puasa sendirian gitu, Tat ya. Sholat juga, sholat antara sholat sendiri dengan berjamaah tentunya berbeda pastinya. Makanya dengan adanya Ramadan, kesalehan sosial kita, kemudian keimanan, ketakwaan kita mudah-mudahan bertambah ya Ustadz ya. Betul. Mudah-mudahan kita terus diberikan sehat. Ustadz Nur Karim. Amin, amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita sama-sama, ngobrol. Sama-sama.
Kita ngobrol singkat tapi kalau orang bilang ini daging semua isinya, Ustaz. Bermanfaat semuanya. Kalau Ustadz Nur Karim sudah bicara, insya Allah dengan kalimat-kalimatnya semua bisa dimaknai dengan baik oleh viewer Ngaco. Ustadz Nur Karim mudah-mudahan selalu sehat, Ustadz. Bisa sama-sama, Bang Rahman juga sehat, keluarga semuanya menularkan, amin, bisa memberikan ilmunya kepada kita, kru kerabat kerja dari Ngaco maupun para murid-muridnya. Sukses selalu, salam hormat untuk keluarga, dan senantiasa diberikan kelancaran menjalani ibadah puasa. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah viewer Ngaco dimanapun berada, demikianlah tadi perbincangan kita dalam program Ngabuburit ala Indoposko dengan Ustadz Haji Muhammad Nur Karim, seorang ustadz, seorang guru, seorang mu'alim yang telah memberikan pencerahan, pengetahuan, informasi yang terkait dengan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang beliau tadi sampaikan kita dapat mencerna, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Kami atas nama kerabat kerja yang bertugas, kru Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, mengucapkan selamat menantikan waktunya berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan serta kelancaran untuk bisa terus menjalani bulan Ramadan hingga pada akhirnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Faqir Haji Muhammad Nur Karim MA. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa memberikan sedikit daripada tausiah untuk kita semuanya di channel yang luar biasa, bermanfaat, berguna, berkah buat umat, daripada channel Indoposko channel, yang mudah-mudahan bermanfaat. Maka kita dukung programnya dengan cara yang memberikan like, dukungan sepenuhnya. Ya, jangan lupa untuk selalu menyaksikan daripada program yang bermanfaat di bulan Ramadan. Insya Allah berkah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.